Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil qaili innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wazilat qulubuhum wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadatuhum imanan wa ala rabbihim yatawakkalun. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadinil qaili law jaa qailun la ilaha illallah bikurbil ardi dunuban la ghafarallahu lahu dalik. Amma ba'd. Hadratul muhtaramin ashabal fadilah, para sesepuh manakiban khotaman halaqah, wabil aula sesepuh Korwil Yayasan Pondok Pesantren Suryalaya, Korwil DKI, Sahibul Wilayah Bapak Kiai Haji Wahfiuddin beserta reng-rengan, Bapak Andri, Bapak Andika, dan semua al-mukarramin yang sangat saya banggakan dan sangat saya cintai. Semoga Allah muliakan dohir dan batin. Ikhwan akhwat rahimakumullah, mudah-mudahan pilihan Allah terbaik, teragung, termulia selalu tercurah, terlimpah pada semua yang hadir di tempat yang mulia ini. Semuanya mudah-mudahan diberkahkan usia, diberkahkan rizki dohir batin, diberkahkan putra putri soleh solihah, diberkahkan ibadah, taat, dzikir, syukur pada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin ikhwan akhwat rahimakumullah, di tempat yang mulia ini, di tengah-tengah zaman yang sedang mengkilap, mempesona, menggemerlap, pilihan Allah terbaik, termulia, teristimewa Allah suguhkan, Allah kasihkan pada bapak-bapak, ibu-ibu, ikhwan semua. Ini semuanya bukan karena kebetulan, tapi ini semua adalah suatu anugerah yang tak terhingga yang Allah berikan pada kita semua. Semoga Allah tetapkan, semoga Allah istiqomahkan di dunia sampai akhirat nanti, sehingga bapak dan ibu tetap pilihan Allah terbaik dan bergabung selalu bersama frekuensi dengan khairul khalqi, sebaik-baik makhluk, yaitu Bang Gida Agung, panutan kita, kekasih kita, dambaan kita, pedoman kita, habibana wa nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan para sahabatnya, tabi'in, tabi'it tabi'in, para aulia Allah, para ulama, para pengikutnya sampai akhir kiamat nanti. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, kami semua yang terkumpul di tempat yang mulia ini, masukkanlah pada kelompok yang tadi. Amin. Bapak-bapak, ibu-ibu, ikhwan akhwat, apa kabar? Baik-baik? Alhamdulillah. Inilah yang kami harapkan dari Tasikmalaya dan tempat guru kita semua, Suryalaya, melihat bapak dan ibu dengan segar bugar di pagi yang cerah ini, mendapatkan sesuatu yang segala-galanya telah Bapak dapatkan. Apa itu semua? Allah mengasihkan yang tak terhingga, yaitu zikrullahi akbar. Ingat Allah itu agung. Asalnya zikrullahi akbarnya, zikrullahi akbar, ingatnya Allah pada hambanya itu agung, tak terhingga. Maka tatkala diimplementasikan dengan kehambaan, maka jadi bapak yang mengingat Allah itu akbar, daripada ibadah-ibadah yang lain lebih baik, lebih agung, karena semuanya adalah titik sentralnya dzikrullahi akbar. Dzikir yang diucapkan, dzikir yang diingatkan dan dirasakan, sampai kepada yang diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Itulah yang kita dambakan. Karena dengan zikrullah semuanya akan berarti dan bermakna. Tanpa zikrullah semuanya hampa dan sirna. Ikhlas posisinya ada di zikrullah.
khusyuk di dzikrullah, tawadhu ada di dzikrullah, musyahadah pun di dzikrullah, muraqabah pun di dzikrullah, muayyanah pun di dzikrullah. Bahkan istilah ahli tasawuf, mukasafah pun, mukaffahat pun ada di kekuatan dzikrullah, bi quwwati dzikrillah, dengan kekuatan mengingat Allah. La ilaha illallah. Itulah yang kita harapkan selalu dari Sang Pencipta, dari Sang Pemberi. Hanya dengannya kita bermakna. Maka melalui manakiban yang Bapak Ibu selalu mudawamahkan di tempat yang mulia ini, dengan memakai metode Thariqah yang dipakai Qadiriyah wa Naqsabandiyah, yang melalui TKN Pondok Pesantren Suryalaya, yang mursidnya yaitu Syekhul Kamil Mukammil Syekh Ahmad Sohibul Wafatajul Arifin radhiyallahu anhu, dan musalsal sampai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu semua rangkaian pilihan Allah. Rasulullah pemberi contoh. Kita semua sebagai umatnya yang diberi contoh. Kalau yang memberi contoh sampai pada Robnya, maka yang diberi contoh pun tidak ada alasan, tidak akan sampai. Tetap harus sampai. Mudah-mudahan kita selalu bersamanya. Amin. Maka dalam istilah Thariqah itu semua melalui silsilah. Di silsilah itu musalsalnya dari Syekhul Mursid sampai Rasulullah. Di bawah Syekhul Mursid muridin, muridat. Nah, disebut silsilah itu adalah untuk sulamul muridin, titian para muridin, tangga-tangga murid, tempat meniti menuju Sang Pencipta. Itu semua istilah bahasa, akalnya dalam pandangan Thariqah dan makrifat hakikat, diimplementasikan dengan syariat. Pada hakikatnya pada Allah itu tidak ada jarak dan tidak ada batas. Cuma bahasa akal untuk hamba dan manusia, maka pakai istilah bahasa syariat, bahasa thariqat, bahasa hakikat dan ma'rifat, yang semuanya itu adalah dalam koridor Islam. Maka tatkala orang mengungkapkan satu kata dalam dimensi bahasa thariqat, syariat, thariqat, hakikat, ma'rifat, itu semuanya tergantung para pencerna, pemilik wawasan dan pemilik tujuan. Nah, mudah-mudahan kita dengan bingkaian tujuan kita adalah ilahi antamak waridho kamab atini mahabbataka wa ma'rifatak. Jadi bersih dari kontaminasi syirik. Kita pakai thariqah melalui wasitoh ataupun wasilatum bainana wa bainallah, perantaraan kita dengan Allah, yaitu habibana wa nabiyana Muhammad, dan terus sampai warasatul anbiya, penerusnya ila yaumil qiyamah. Bukan berarti kita mengiktikadkan kepada selain Allah kekuatan, pemilik, pencipta, semua itu lillah, milik Allah. Nah, maka untuk menyelamatkan dari praduga, persepsi ataupun penafsiran yang bukan-bukan, yang akan menggelincirkan kepada kemusyrikan, maka dalam thariqah otomatis alat yang utama, yang dohir dan yang batin tidak keluar daripada kalimat inti tauhid, yaitu kalimat la ilaha, yang diucapkannya semua akan menghimpun amalan-amalan yang dohir, yaitu kalimat la ilaha, sebagaimana firman Allah dalam surah Muhammad ayat ke-19, fa'lam annahu la ilaha, ketahuilah aktivitas kamu, perilaku kamu, bimakna al-hala wasanna, itu tingkah dan perilakumu tidak boleh keluar dari landasan kebenaran la ilaha, maka jaminan dari Allah. Dan hatinya pun yang menyangkut ketauhidan, keyakinan, tidak boleh keluar dari makna kebenaran la ilaha
yang diingatkan, yaitu menurut ilmu nahu la nafi muqaddir. La nafi muqaddir itu apa? Jadi meniadakan yang dihayalkan oleh kita, yang diimajinasikan oleh kita, yang diilusikan oleh kita, yang dikira-kira oleh kita, semua hapuskan oleh kita. Exit, keluarkan. Tatkala memunculkan kekuatan tarik menarik termasuk diri kita, tidak ada yang memiliki manfaat dan madarat. Itu di exit, dikeluarkan. Ilaha, Tuhan yang menyandang kekuatan, keperkasaan, kesempurnaan. Jadi tidak ada Tuhan yang berhak disembah, diikuti, didambakan illa kecuali Allah. Dimusbatkan, illa isbat, tetapkan. Allah musbat, ditetapkan. Yang ditetapkannya siapa? Allah. Masukkan ke kolbun. Masukkan ke kolbun. Tetapkan. Siapa yang ditetapkan itu? Ismu'dat. Yang menghimpun semua asma dalam kolbun Bapa, dalam kolbun kita. Maka udah kamal Allah dalam muraqabah Bapa, musyahadah Bapa. Tidak ada yang maha sempurna. La-nya itu sudah mengakui kemahasempurnaan Allah. La dalam syariat, dalam arti ilmu nahu, di-exit semua kira-kira kita. Tapi la dalam ketetapan kolbun kita, tujuan kita, kekuatan hati kita, sudah sempurna Allah. Kedudukannya dalam kolbun Bapa dan Ibu. Mudah-mudahan Allah berikan pada kita semua. Amin. Amin. Ilaha Jamal Allah. Semua yang kita lihat, alam semesta, berbagai kejadian tidak keluar dari jamalnya Allah, yaitu indahnya ciptaannya, hiruk pikuk kita, suka duka kita, semua yang ada tidak keluar dari jamalnya, tenggelam semua. Maka ilaha jamal, illa jalal. Di samping jamal kamalnya Allah, Allah itu maha perkasa, maha agung. Tidak ada hak intervensi siapapun, tidak bisa. Dari mulai makhluk apapun, semulia apapun, itu prerogatif Allah semuanya. Itu jalal. Yakinkan dalam kolbun kita, insya Allah tidak ada kemusyrikan. Maka thariqah bukan menduakan Tuhan, apalagi mentigakan, apalagi mengempatkan, melimakan, tapi justru menghantarkan ketauhidan untuk membuktikan hamba di hadapan Allah. Allah Qahar. Allah Qahar, maha perkasa, maha memaksa. Semua ada yang dilogikakan, bisa dijangkau dengan logika, dan yang banyak tidak terjangkau oleh logika. Semua dalam qaharnya Allah. Contoh, anak yang tidak punya dosa, umur 2 tahun, dosa apa dia sakit? Betul Pak? Punya dosa apa? Tapi dia sakit. Tapi dengan pencernaan pikiran kita, kok kenapa anak ini sakit? Apa sih salahnya? Apa sih? Katanya Tuhan maha adil, gitu kan? Logika ini akan selalu bertanya. Tatkala masuk wilayah tauhid, Masya Allah, semuanya adalah kehendak Allah. Ada hikmah, ada jamal, ada jalal, ada qahar, tidak terpisah semuanya. Maka semua yang masuk logika dan tidak masuk logika dalam wilayah kamal, jamal, jalal, qahar Allah. La ilaha illallah. Dibingkai dengan thariqah qadiriyah wa naksaban, ucapannya la ilaha, hatinya ma'rifat, fi'lul qalbi ma'rifatullah. Hatinya ma'rifat, mengenal Allah, selalu mengenal sifatnya, asma'nya, af'al sifat, asma' dan af'al, asma, sifat, dan semuanya tenggelam. Kenapa Bapak bisa tenggelam? Karena diucapkan la ilaha untuk mengikhtirok, membabad semua rodail yang akan mendudukkan semua propaganda. Kekuatan luar, kekuatan dalam, termasuk yang datang daripada diri kita, dibakar, dihantam dengan bidorbin sadidin biqauli la ilaha, dengan ucapan yang kokoh, yang kuat, yang tegas,
dengan kalimat la ilaha insyaallah. Akhirnya igtigrok, tenggelam. Kalau sudah tenggelam di sana, Bapak akan masuk kepada fuadi, mata hati. Sudah masuk kepada fuadi, zaukiyah namanya. Rasa akan muncul. Kalau sudah rasa akan muncul, mesti rindu Allah, Bapak. Mesti cinta Allah. Kalau sudah rindu Allah, cinta Allah, di sana yang ada air mata berlinang dengan sukacita, menikmati bahwa kita sebagai hamba diciptakan oleh Allah terbaik, termulia. Terima kasih ya Allah, Engkau telah jadikan aku sebagai manusia. Untung aku tidak dijadikan bebatuan, untung aku tidak dijadikan kerbau, untung aku tidak dijadikan pepohonan. Semua lengkap, terbawa kamal jamal jalalnya, memunculkan pengakuan kita sebagai hamba dan memunculkan pengakuan bahwa Engkau benar-benar maha segala-galanya. La ilaha illallah. Mudah-mudahan, amin. Melalui siapa? Wasito. Wasito itu siapa? Nur Muhammad, yaitu Muhammad Rasul. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah alaika. Mari sama-sama. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah alaika. Dikir qadiriyah wa naksaban, dikir qadiriyah wa naksaban. Dengan qadiriyah dikir jahar, hamba akan ma'rifat padanya. Dengan naksabandiah dikir sir, hamba akan tenggelam padanya. Amin. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah alaika. Mudah-mudahan kita pengikut yang setia, amin. Ada, tidak ada, tetap kita bersamanya, amin. Itulah pengikut sejati. Ada, tidak ada dalam arti dohir. Kalau dalam arti batin, ruhanian, Nur Muhammad tidak tertutup oleh ruang dan waktu. Karena masa ini pun masa Nabi Muhammad sampai akhir kiamat. Betul Pak? Tatkala Muhammad sudah meninggalkan kita secara jasadiah badaniahnya, tapi kemuhammadannya jangan ditinggalkan. Karena di bapak, di ibu semuanya harus tetap ada. Apa kemuhammadan itu? Adalah ketauhid dan kemakrifatan yang selalu harus muncul dalam qalbun, yang mengekspresikan, yang mengimplementasikan perilaku kehidupan kita. Bihaqi la ilaha illallah. Dengan dikir makan pun ibadah, dengan dikir minum pun ibadah, dengan dikir suka pun ibadah, dengan dikir susah pun ibadah. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah alaika. Sampai. Karena dengan dikir la ilaha illallah itu hikmatul kamilah, hikmah yang paling sempurna.
semuanya akan berarti dan bermakna. Bapak ngucapin dikir la ilaha khalisam min nafsihi, keluar dari dirinya keikhlasan, maka yartaqil abdu ila hadratil qudsi, terangkatlah bapak dan aktivitas bapak, terangkatlah ibu dan aktivitas ibu. Kemana terangkatnya itu? Bukan antar provinsi lagi, bukan antar benua lagi, bukan antar alam lagi, bahkan terangkat sampai pemilik semua keadaan, yaitu Hadratul Qudsiyah, la ilaha illallah. Luar biasa kan? Tak terhingga kan? Luar biasa kan? Setelah itu terangkat bapak dan ibu semua di hadapan Allah sampai kepada tempat yang diridhoinya, kepada tempat yang dicintainya, yang didambakan semua insan yang beriman, yaitu bersimpuh di hadirat Allah yang Maha Pengampun, bersimpuh di hadirat Allah yang Maha Pemberi. Maka bahagia yang mana lagi yang melebihi itu semua? Betul Pak? Tidak ada. Maka setelah itu bapak dan ibu yang pintar, yang bodoh, super bodoh pun semua akan mendapatkan manfaatnya kalimat itu. Karena itu adalah anugerah yang tak terhingga. Maka Allah terus mengangkat bapak, Allah terus mengangkat ibu. Wa yatalaqal ilman laduni minal aliyil a'la. Allah akan mengajar terus yang langsung tanpa perantara, dengan sampainya pakai tangga-tangga kemursidan, pakai tangga kerasulan yang Allah tunjuki, yaitu khairul khalqi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nur Muhammadnya sudah menyatu dalam kolbun bapak, dalam kolbun ibu, maka akhirnya bapak pun tersambung bersama Allah yang tanpa wasito. Di sanalah Allah mengaturkan kekuatan iman, kekuatan Islam, kekuatan ihsan yang langsung dari hadirat Allah kepada hamba yang berkomunikasi aktif bersama Allah. Amin. Amin. Apa ilmu? Apa? Ya talaqal ilman laduni, ilmu laduni. Ilmu laduni yang datang dari Allah. Apa sih ilmu laduni itu? Intinya supaya enggak bingung, ilmu laduni itu adalah ahlakul karimah. Jadi semua dimensi ilmu akan menjadi manfaat bagi dirinya, manfaat bagi orang lain. Fungsi titik sentralnya ahlakul karimah. Apa artinya ilmu kalau tidak manfaat bagi dirinya dan tidak memberi manfaat bagi orang lain? Betul Pak? Semua ilmu banyak, tapi tidak dijadikan titik tolak untuk manusia berilmu setinggi apa. Walaupun Allah firmankan yarfa'illahu alladzina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Itu dalam kapasitas syariat. Tapi dalam thariqat, hakikat ma'rifat yang didasari dengan syariat, maka ilmu di sana yang harus mencapai nafi bagi dirinya dan bagi orang lain, yaitu berakhlakul karimah, supaya fungsi kemuhammadan diutus oleh Allah. Wa ma apa? Innama bu'istu liutamima makarimal akhlak. Sesungguhnya Muhammad itu diutus karena untuk menyempurnakan akhlak. Beliau bersabda, sesungguhnya aku diutus tidak lain dan tak bukan, melainkan untuk menyempurnakan akhlak. Akhlak menghadap Allah, akhlak menghadap makhluk Allah. Dengan apa gerangan? Tidak mungkin bisa tercapai kalau tidak pakai senjata yang dititipkan olehnya. Senjata yang dititipkan olehnya berarti orang yang mewakilkan. Kita ini sebagai wakil. Sesuai firman Allah, inni jailun fil ardi khalifah. Aku jadikan engkau manusia di bumi ini adalah untuk menjadi wakilku, khalifah Allah. Kalau menjadi khalifah Allah, kita harus punya alat yang langsung dari Allah. Apa? Fa'lam annahu la ilaha illallah. Setelah Bapak memiliki alat itu, yang dohir dan yang batin, dalam mekanisme thariqah disebut thariqah qadiriyah wa naqsabandiyah wa jami'i ahli turuq dan semua thariqah yang mu'tabarah, maka itu menurut para mufassir dalam ulama-ulama tasawuf ataupun thariqah dikatakan, yang menafsirkan surah Al-Baqarah ayat ke-138, sibghatallahi wa man ahsanu minallahi sibghatan. Celupan Allah. Siapa lagi yang lebih baik dari celupan Allah? Ada apa yang lebih baik daripada Allah? Ada ciptaan yang lebih baik daripada Allah? Ada pilihan yang lebih baik daripada pilihan Allah? Ada stempel, celupan, stempel yang dipilih, yang distempel oleh Allah?
yang lebih baik daripada celupan Allah? Tidak mungkin ada, betul Pak? Berarti yang lain semua adamun mahdun, tidak bermakna, tidak berarti, tidak ada. Kalau sudah mendapatkan celupan Allah, pilihan Allah, ketetapan Allah, karena Bapak menetapkan Allah segala-galanya dalam kolbun Bapak, dalam ucapan Bapak, dalam jiwa dan rasa Bapak, maka mesti ekspresi Bapak dalam gerak dan diam Bapak, wa nahnu lahu abidun. Wa nahnu, kami semua, lahu kepada Allah, abidun, beribadah ataupun menghamba. Itulah fungsi zikrullah, la ilaha illallah. Mudah-mudahan wasitoh itu turun menurun sampai guru agung kita dalam makna thariqah ya Pak, dalam makna spiritual ya Pak, yaitu yang ditanamkan sebagaimana Rasulullah SAW telah menanamkan kepada Abu Bakar, masoballahu fi sadri illa sobabtu fi sadri Abi Bakrin. Tidak Allah kocorkan kepada dadaku, melainkan aku pun kocorkan kepada dada Abu Bakar. Dari Abu Bakar pun tidak aku kocorkan dari Rasul, tidak aku mendapatkan kocoran dari Rasulullah, melainkan aku kocorkan kepada siapa? Muhammad, Qasim, Parwa, Muhammad Bakir. Terus melainkan aku kocorkan sampai Syekh Ahmad Sohibullah Fatajul Arfin, sampailah kita semua di Masjid Al-Mubarak ini. Alhamdulillah. Itulah Naksabandiyah, inti ketauhidan. Qadiriyahnya dari Sayyidina Ali karamallahu wajah sampai juga pada kita semua. Alhamdulillah. Jadi tinggal terus amalkan, amankan dan lestarikan melalui di tempat yang mulia ini, yang selalu Bapak terus mengamalkan, mengamankan, melestarikan. Ya Allah, mudah-mudahan berkahnya di dunia dan di akhirat nanti. Dan para perintis, para pejuang, wabil aula sesepuh Masjid Al-Mubarak ini, sesepuh TKN yang ada di wilayah ini, para pejuangnya, para perintisnya semua, ya Allah, mudah-mudahan ini semua ditutup kekurangannya, amin, ditambah kebaikannya, amin, dan yang hadirnya pun, dan akhirnya semua tersambung dan bergabung di dunia ini dan di akhirat nanti. Rupanya tidak ada yang sama apa istilahnya, bahsul masail ataupun halakoh ataupun curhat dalam istilah dimensi toriko, ya seputar misalnya toriko. Kalau ada, kita sama-sama belajar, saya pun sama-sama sedang belajar, barangkali untuk apa, menggairahkan. Ya, monggo. Yang mau tanya jawab dibuka kesempatan kepada para ikhwan, silakan. Mohon maaf ya, ini ada yang mau tanya tentang cara berzikir atau apapun terserah, mumpung yang praktisinya hadir. Silakan. Ada. Masa ada sekian ratus orang tidak ada yang bertanya. Silakan Pak Haji. Maka tadi akan balik. Payung enggak, jangan malu bertanya. Biasanya kalau dipancing satu orang tak mau banyak yang ngajak. Mohon nama sama tempat tinggal di mana. Nama saya Badi, tinggal di Bekasi. Suaranya coba Kak kedengar. Nama saya Badi, tinggal di Bekasi. Ya. Dibantu Pak Andri. Ya. Yang saya tanyakan adalah ketika saya berzikir itu secara tidak sengaja saya berzikir HP gitu, tiba-tiba sejak HP tapi jantung suara ini dijahar itu, dijahar keluar sendiri gitu, keluar terusnya sama zikir topinya juga dijahar, terus zikir la ilaha illallah juga dijahar, jadi ada dua langsung dijahar gitu, dua-duanya dijahar dua-duanya.
padahal nggak mau jahat. nggak mau jahat gitu, tapi nggak sengaja. Ya pertanyaan saya apa namanya, saya hanya mau nanya gitu, apakah zikir yang saya bukan sengaja, maksudnya bukan sengaja waktu itu zikirnya, maksud saya tanyakan gimana yang saya alami gitu, maksud saya gimana, tapi nggak saya nggak terusin karena saya pikir yang diperintahkan cuma satu yang enak gitu, la ilaha illallah, yang zikir HP-nya gitu. Jadi pertanyaan dari Pak Haji Badi dari Bekasi, ketika beliau sedang zikir kopi, tiba-tiba terjaharkan zikir kopinya. Sementara ketika zikir jahar la ilaha illallah tidak terjaharkan. Nah, pertanyaannya bagaimana itu Kiai? Ya. Ada dua ya. Ada dua zikir yang terlontarkan. Dikala hopi terjaharkan kalimah la ilaha illallah. Iya. Kalimah lafdzul jalalah terjaharkan dikala hopi. Tapi ya Samaan, ada dua gitu bareng. itu pertanyaan siapa? Haji Badi, Pak Badi. Pak Badi. Badi. Pak Badi. Terima kasih Al Mukarram. Itu adalah inkisab, mungkin terbuka. Kalau memang Bapak dalam konsentrasi yakdotan sadar dan mampu mengendalikan, tetap Bapak kendalikan, yaitu yang diingatkan. Tapi muncul kan, tapi Bapak tidak mampu mengendalikan waktu itu. Mampu nggak? Kalau nggak mampu nggak apa-apa. Yang penting Bapak konsentrasikan satu arah saja, satu rasa saja. Tatkala sudah tidak mampu, berarti Bapak tertarik jadbah ruhaniyah. Nah, tertarik jadbah ruhaniyah itu adalah tarikan ruhaniyah yang akan menyuarakan organ tubuh Bapak, ucapan Bapak di luar kemampuan Bapak. Itu kalau bisa daripada Bapak membingungkan, takut Bapak kebingungan, maka cepat kita kembali ke sentral penetralisir. Siapa? Kembali kepada tadi, Nur Muhammad Sayyiduna Muhammadur Rasul. Maaf ya, ini dalam istilah thariqah ya. Kalau itu langsung tatkala Bapak ada sesuatu yang gerakan sensasi ya, gerakan yang luar daripada kemampuan, sehingga ada dua ungkapan kan, ada yang diingatkan, yang diucapkan pun juga muncul gitu. Ya, maka kita kalau posisi waktu itu mengingatkan, ingatan kita biar itu Bapak tidak dosa, sesuatu yang Allah perlihatkan, tapi boleh ditaklim seperti ini dipertanyakan. Yang penting jangan diceritakan di yang umum. Itu aja yang dipercayai yang umum, dan insya Allah itu akan membuat sesuatu yang untuk memotivasi kita. Semakin kita kumereb, kata orang Sunda, semakin tenggelam menghadap kepada Sang Pencipta. Dalam kebingungan itu namanya hairoh dalam istilah thariqah. Hairoh itu kebingungan kita, tidak bisa dicerna oleh logika, tapi kok begini, maka kita kembali kepada penetralisir yang disempurnakan oleh Allah, yaitu baginda agung kita Sayyiduna Muhammadur Rasul. Ucapkan Sayyiduna Muhammad, dan udah berhenti aja, biar dalam ini terus jalan, berhenti posisi, walaupun Bapak baru Sayyiduna Muhammadur Rasulullah. Dan kalau dalam dzikir jahar ada yang misal tertarik jadbah, karena itu adalah kalimah yang tak terhingga, sedangkan kita terbatas, otomatis karena itu akan mendaur urang segala-galanya. Tatkala la ilaha muncul sesuatu yang bersifat kita tidak mampu, maka cepat itu juga Sayyiduna Muhammadur Rasul, biar Bapak kemana aja, walaupun dengan ini rombongan, maka jangan dipaksakan, terus dihantam, diikuti, nanti di makom mubtadi yang umum akan goncang. Maka supaya kita tidak goncang dan mereka tidak goncang, maka kita tetap Sayyiduna Muhammadur Rasul. Kalaupun ada teman yang dekat dengan kita yang kelihatannya kok ada sensasi gerakan-gerakan lain, maka kita Sayyiduna Muhammadur Rasulullah. Itu faidah, limpahan. Nah, insya Allah dari para ahli salik. Dan itu bukan
bukan negatif. Kalau yang negatif itu adalah tidak ada niat dzikirnya dari awal, masuk di dalam yang berontaknya itu bukan jadbah ruhaniyah, bukan jadbah ilahiyah, tapi jadbah nafsaniyah. Misalnya sehebat apapun ilmu, sehebat apapun kualitas pemahaman, tapi dia menolak kebenaran yang datang dari al-haq, gitu kan? Yang datang dari al-haq, apalagi kalimah al-haq yang memang hak adalah Abdul Dikri la ilaha. Nah, dia muncul. Dia coba-coba mengucapkan, tapi dengan coba-coba, tidak dengan niat yang benar, dengan cara yang benar, tujuan yang benar. Tidak bina usohih ala sohihi sohihun. Tidak dengan membangun yang benar dengan cara yang benar, yang akan jadi benar, tapi dengan hanya ragu. Akhirnya yang di dalam itu memanfaatkan keraguan Bapak, memanfaat kebimbangan Bapak. Siapa yang di dalam yang menyatu dengan darah, yaitu syaitan yang dari golongan jin, dari manusia. Itu sebenarnya harus diruqyah. Ruqyah terbaik kan la ilaha. Jadi jangan kaget kalau ada tokoh intelektual nggak senang dikir. Dikir itu adalah sentral dalam agama, ya, dalam agama untuk mensujudkan, untuk menetapkan sebagai hamba di hadapan Allah dan menghantarkan semua ibadah menuju Allah. Tiba-tiba kadang-kadang ada yang benci, gak karuan kan, gak karuan. Padahal tetangga, padahal saudara, bukan masalah dagang, bukan masalah apa. Mungkin kadang-kadang ada yang asing-asing misalnya. Ghariba itu. Jadi jangan kaget Bapak. Itu sebenarnya Bapak cepat. Setiap orang yang mengingat Allah, la ilaha, dengan ikhlas itu keluar syaitan dari jiwanya. Maka syaitan itu kan mencari siapa orang yang lupa Allah. Yang dia akan hinggap di sana. Ya Allah, selamatkanlah kami semua. Amin. Itulah panjang lebarnya. Jadi kita bahkan harus cukup. Tatkala ada orang fitnah, inilah orang yang belajar inilah ini. Padahal sebenarnya itu bukan korban dari orang yang sedang menuju Allah. Padahal justru orang yang membenci yang menuju Allah. Insya Allah paham ya. Nah, itu Allah paham. Dan sekelumit jawaban untuk Bapak adalah Bapak kembali Sayyiduna Muhammadur Rasulullah. Insya Allah kenetralisir. Mudah-mudahan. Oke, silakan. Jangan lupa dulu. Nama sama asal, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya Gunawan dari Brebes, sekarang lagi di Jam Sanawur. Yang akan saya tanyakan yaitu apa sih definisi murid itu? Karena ketika saya mendengar suatu pengajian, wakil itu berkata bahwasanya ada tingkatan, yaitu ada tingkatan murid, setelah murid menjadi wajan, dan seterusnya. Saya agak lupa. Yang jadi pertanyaan saya, apakah apabila seseorang ditalqin, apakah dia sudah disebut murid apabila tidak mengamalkan amalan itu? Dan tolong jabarkan tingkatan-tingkatan yang tadi itu murid, wajan, dan seterusnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Murid apa barusan ya? Gunawan. Jadi Murid apa? Gunawan dari Brebes bertanya mengenai definisi murid, pengertian murid, dan tingkatan-tingkatan murid. Ada murid, ada wazan, ada baba, atau itu dari mana? Kita apa itu? Ya, atau maksudnya dari mana? Kemudian pertanyaan yang ketiga adalah apakah murid yang sudah ditalqin tetapi tidak mengamalkan terhitung sebagai murid? Gitu. Jadi 3 pertanyaan. Murid itu orang yang mempunyai kemauan, yang berkehendak, dari aroda ya. Nah, itulah murid. Murid tingkatannya ada murid mubtadi, murid mutawasid, murid muntahi. Dan pangresa Syekhul Akbar, Syekhuna Mursiduna, guru agung kita tidak pernah mengaku mursid. Beliau mudah-mudahan kita diaku murid oleh guru agung Syekh Sultan Aulia. Terus gitu.
Dan semua para wali, para kekasih Allah, para mursyid yang dikatakan oleh kita, karena kita adalah yang mengidolakan, dan karena memang Allah izin padanya dan izin pada seorang muhibbinnya yang dikatakan murid, maka dia tidak pernah mengatakan ana mursiduka, tidak. Bahkan kita sama-sama belajar kan, mari kita jadi tetap mendudukan sebagai murid. Murid itu yang punya kemauan, keinginan. Itulah man aroda dunya fa alaihi bi ilmi wa man aroda al akhirah fa alaihi bi ilmi wa man aroda huma fa alaihi bi ilmi. Barang siapa yang ingin ya mendapatkan dunia, ya harus dengan ilmu. Yang menginginkan akhirat pun harus dengan, yang menginginkan dunia dan akhirat pun harus dengan ilmu. Ilmu itu terjadi berbagai makom ataupun istilah. Dalam istilah thariqah, maka ilmunya adalah 3 dimensi otomatis dalam rukun agama: ilmu iman, Islam, ihsan, ilmu fikih, ilmu tauhid, ilmu tasawuf. Itu tidak ada satu pun yang lebih penting. Semuanya adalah karena semuanya bersenyawa penting. Nah, itu dalam murid harus. Nah, kita yang merasa murid yang sangat doib, saya mudah-mudahan mohon maaf ya nyebut doib itu, membutuhkan bimbingan yang dohir dan yang batin kepada Syekhul Mursyid, maka mudah-mudahan kita diaku murid. Amin. Diaku murid. Murid mubtadi, orang yang mengamalkan tapi belum tahu makna yang sebenarnya. Yang sebenarnya ketenggelaman rahasia di dalam rahasia, apalagi sampai rahasia qadar. Tapi sudah dikatakan itu murid. Ada murid yang sudah tahu maknanya, ketaatannya, hidmahnya, itu dinamakan murid mutawasid, tingkat menengah. Ada yang muntahi. Kalau murid muntahi ya udah, itu yang sudah menduduki Syekhul Mursyid, yang oleh Allah diizinkan untuk membimbing para hamba-hamba, tapi dia tidak mengaku apa-apa. Tetap murid dia. Tetap murid karena dia seorang hamba di hadapan Allah yang menginginkan ridho Allah. Maka kita diwariskan oleh sang mursyid. Mursyid dalam arti majaz ya, kepada manusia. Kalau mursyid dalam arti hakikat Allah. Mursyid dalam arti majaz, yaitu untuk bahasa, untuk kepada manusia, yaitu pembimbing kita dohir dan batin, tapi secara syariat, yaitu syekh yang kamil, mukamil dalam thariqah. Maka selalu memberikan kepada kita dimanapun kita, kemanapun kita, sesudah sembahyang, faidah qadaytumus shalat fadhkurullah, apabila kamu sesudah sembahyang laksanakan berzikir pada dengan landasan niatnya ilahi antamak waridokamat lubi a'tini mahabbataka wa ma, itu supaya kemauan kita itu tersandar, yang menyertai jalan pikiran kita, ingatan kita, pekerjaan kita harus dasarnya ilahi anta maksudi waridoka matlubi atini mahabbataka wa ma ripataka, yaitu la ilaha. Insyaallah itu dalam murid. Arti apa? Murid. Murid dalam istilah yang kami pahami dalam istilah thariqah. Ada murid mubtadi yang kita sedang belajar, ada murid mutawasid, ada murid muntahi. Dan selanjutnya bagaimana kalau seorang murid yang sudah ditalkin lalu tidak mengamalkan? Yang sudah ditalkin kalau niatnya benar, itu tidak mengamalkannya itu karena mungkin malas, tapi tidak karena benci, maka tidak mengamalkannya itu insya Allah dia masih tetap mendapatkan pertolongan, tetap dia menjadi murid. Karena kalau dia niat yang benar tapi karena malas ataupun karena darurat, tidak benci, tidak keluar, tidak lari, maka fa innahu la yatrukuka. Sebetulnya sesungguhnya dikirnya murid itu karena niatnya baik awalnya, tapi kesananya dia ya naik turun bahkan malas. Insyaallah sewaktu-waktu dia tetap akan kembali kepada dikir. Amin. Amin. Karena dikir tidak meninggalkan dia sepanjang dia tidak benci. Maka kita mohon pada Allah, mudah-mudahan Allah tidak mendidirkan kita menjadi orang yang pangsiun dikir. Amin. Amin. Boleh saja kita pangsiun dari berbagai pekerjaan, tapi ya Allah jangan jadikan kami pangsiun muda dikir. Apalagi pangsiun muda, pangsiun tua juga jangan. Betul Pak. Mudah-mudahan kita dengan dikir husnul khotimah. Insyaallah paham ya. Segitu aja dikit. Jadi sepanjang kita tidak benci,
kepada orang yang berzikir, tapi kita kadang-kadang malas, tapi bahkan rindu, masih bisa ditolerir, masih itu ada harapan mendapat pertolongan. Karena fa innahu la yatrukuka, sesungguhnya zikir yang sudah ditanamkan dengan niat yang pertamanya baik, tujuannya baik, insya Allah dia tetap akan mendapatkan zikir. Amin. Nah, yang suka dirasakan oleh Bapak kan? Bapak kadang-kadang berzikir tadi misalnya, ataupun kemarin waktu maghrib, waktu isya, kadang-kadang saling salib kan? Kenapa saling salib? Karena buru-buru kok. Karena mungkin ingin cepat bebendul sampai 5 ataupun 7 kan, supaya cepat Sayyiduna Muhammadur Rasul, supaya cepat berhenti kan. Nah, kalau sudah berhenti kan rasanya lega gitu. Nah, hadir hatinya itu belum, cuma sudah merasa la ilaha illallah. Bahkan kalau imam masih kan la di kompo la kan gitu kan. Nah, itu masih mending dibanding benci, betul. Kita tidak membahas orang lain kan, yang dirasakan oleh kita, karena tahu kita lupa pada Allah itu karena tahu ada zikir kan. Maka dengan lupanya, dengan gegabahnya kita itu, mudah-mudahan itu bangkitan dari zikir. Yang akhirnya tapi Bapak walaupun dalam zikir sesudah duhur, sesudah asar lupa, tiba-tiba kadang-kadang Bapak di mobil ingat, betul Pak? Kadang-kadang di kolam Bapak ingat. Kadang-kadang lagi mau makan ingat, muncul bahwa zikir tidak meninggalkan Bapak. Alhamdulillah. Nah, itulah diantaranya. Banyak lebar. Ya, yang sana hijau, enggak maju ke depan. Maju hijau, ya. Untuk bajunya hijau sekarang. Kayaknya orang Malaysia. Bajunya hijau. Semua orangnya tuh NO. Nama 4. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Sutarjo dari Jakarta. Saya mau menanya kejelasan karena sebelum ikut TKN dulu itu kan banyak amalan yang tujuannya itu untuk nolong orang. Ya. Tapi setelah ikut TKN ini katanya, amalan wirid itu nggak boleh dibaca, katanya gitu. Bener nggak gitu? Ya, amalan-amalan itu nggak boleh dibaca sekarang, cukup aja baca yang TKN ini aja gitu. Mohon kejelasannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi Kiai Pak Sutarno itu punya amalan sebelumnya, banyak amalannya, bisa nolong orang, gitu ya. Masuk TKN katanya jangan lagi diamalin amalan yang selain TKN. Bagaimana Pak Kiai? Sebenarnya kita beramal thariqah itu tidak menghapus amalan yang baik yang datang dari Allah dan Rasulnya. Tidak ada satu kata para ulama thariqah pun yang harus menghapuskan amalan itu bukan amalan kita, bukan amalan orang thariqah, bukan. Bahkan semua amalan dalam agama Islam yang sah menurut Allah dan Rasulnya itu adalah amalan thariqah, dihantarkan dengan la ilaha. Nah, tapi kenapa kita setelah misalnya dulu kita baca doa hijib akbar, hijib nawawi, hijib nasri, hijib yaman ya, dan misalnya dengan apa kejawen ataupun braja musti taji malela gitu kan ya, misalnya kan gitu misalnya ya, jari jiku kalinggang otot kusaki kisi kulitku tembaga daging timah misalnya, balongku wusi sum-sum ku gala ya aku pangguing malaila ya aku baraja bisesa ya aku beraja musti, harus contoh kan. Contoh ya. Tapi kenapa sekarang? Karena memang itu dalam proses kita menuju sesuatu dengan amalan-amalan yang sunnah ada dari Rasulnya, misalnya ada yang entah dari mana itu bahasanya apa gitu. Tapi kenapa setelah kita sekarang belajar, yang penting sebenarnya tidak meninggalkan dan tidak mengharuskan meninggalkan amalan yang baik-baik. Tapi kalau memang kualitas pemahamannya sudah melekat kepada makna ketauhidan, tidak terbuang tapi terbawa walaupun tidak terbaca. Paham? Terbawa. Tatkala Bapak mengatakan la ilaha, semakin membuka makna apa yang dikatakan hijib akbar, ya Allah jalilul akbar wa muhibbatan alal mahluki bil azhari waqfina sarra kulli danabin sirri bihaulika wa quwwatika wa biqudratikal akbar la hujjata bainana wa bainakum, dan seterusnya misalnya. Udah masuk kepada la ilaha illallah, tenggelam. Itu maka doa kita Rabbana atina Rabbana taqabbal minna, dan dibaca Allahumma ini. Tapi kadang-kadang kepada udah semua masuk makna itu, masuk dalam titik. Kalau udah masuk kepada titik yang sentral,
dengan pemahaman yang nyentral, dengan pemaknaan yang terbuka segala makna, terbawa semuanya. Itu bukan meninggalkan, tapi suhudul kasroh fil wahdah, melihat yang banyak dalam yang satu. Gunung milik Allah, langit milik Allah, lautan milik Allah, lembah, burung terbang, ikan kolam, dimanapun semuanya milik Allah. La ilaha. Penuh penghayatan, penuh pengertian. Sudah, tumbangkan lewat ilmu kedokteran, lewat ilmu pertanian, lewat ilmu semua. Boleh, itu ilmu Allah semua. Dengan cara inilah, doa ini, dengan doa ini, boleh, silahkan. Itu semua jalan-jalan menuju Allah. Tapi tatkala orang yang menuju simple, dengan jalan yang simple, tapi terbawa semua, tidak tertinggal itu. Itu mungkin salah yang menyampaikannya. Mohon maaf. Tidak, padahal itu tidak. Paham ya? Insya Allah ya. Insya Allah. Bapak baca doa apa enggak? Tidak dibaca, tetap terbawa. Misalnya, la ilaha. Terbaca dengan hasbunallah wa ni'mal. Suka baca apa dulu Bapak? Ayat kursi yang 40 hari 40 malam misalnya. Apakah baca hijib Nawawi? Apakah hijib Nasri? Tatkala orang sudah fi'lul qalbi ma'rifatullah, semua melaut ke sana, ahadiyah Allah, wahidiyah Allah, wahdah Allah, semua terbawa Pak. Dengan kekuatan tasawur. Apa tasawur itu? Merasakan imajinasinya, ilusinya, terbawa Pak. Tapi tergantung kontak rasanya itu. Maka dengan kalimah la ilaha illallah melalui talqin dijahar, yang dijaharkan dan yang diingatkan, itu menghimpun semua. Tapi tidak menyalahkan orang yang Allahumma inni as'aluka, Allahumma ya wadudu ya wadudu ya dal arsil majid ya mubli'u ya mu'id ya fa'ala lima yurid nas'aluka Allahumma ya, enggak menyalahkan itu ke. Silahkan. Orang di jalan itu ada yang naik sepeda, ada yang naik motor, betul. Ada yang naik taksi, ada yang naik patas, ada macam-macam. Jadi semuanya proses masing-masing. Tapi memang ada yang naik helikopter, semuanya kelihatan. Tergantung itu di mana. Tapi maafnya, yang yartakil abdu ila hadratil qudsi, semuanya terlihat dan semuanya terbawa, dikrullahi akbar. Paham ya? Nah, supaya kita tidak dianggap membuang amalan yang benar. Maaf, insya Allah paham ya? Dan kita tidak membuang orang. Maka tatkala ini semua insya Allah akan paham hati masing-masing, insya Allah ya, cara mengimplementasikannya bagaimana. Kekuatan dzikir, maka amalan semuanya baik, silahkan. Dan thoriqoh itu meningkatkan kualitas amalan, meningkatkan kualitas makna, pendekatan, hubungan dengan Robnya. Akhirnya merasa muka pahat, berpandang-pandangan. Tinggal apa? Ya udah, paham. Kedipnya akan paham semuanya. Insya Allah Bapak paham ya. Ya, mohon maaf. Terima kasih Pak. Terima kasih Bapak. Semoga tidak puas Pak. Tuh ada tuh. Tidak puas, Pak pojok sana dulu. Paling. Maju dulu ya. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nama saya Maliki Pak Kiai. Iya. Saya mau bertanya masalah yang saya alami. Kalau memang ini benar atau salah, saya khawatir juga yang saya alami ini, di mana kita lagi berzikir kepada Allah, kemudian ada makhluk yang hadir di depan diri saya. Nah, makhluk itu nama, dan saya sebetulnya tidak menghadirkan dia, tapi tidak diinginkan juga hadir di depan saya, tapi hadir juga dia gitu. Dengan memakai baju gamis, memakai ideng-ideng ya Pak, gelugel, pakai ideng
dan dia mengaku namanya Balia bin Malkan katanya. Saya nggak kenal nama itu. Kemudian saya bilang dalam bahasa saya anak Betawi, saya nggak kenal itu semua. Tapi di dalam hati saya ada yang ngajarin, kalau emang itu Balia bin Malkan, apa yang engkau datang ke rumah saya sini? Saya nggak ngundang, tapi kau datang. Akhirnya dia ngasih air segelas. Saya minum, kalau datang-datang jauh-jauh ngasih segelas saya masih kurang, ya begitu. Kalau segelas saya sih masih kurang. Akhirnya kamu mau saya kasih, anak menurut kamu gitu. Saya nganga, langsung dikasih sama dia samudera. Pertama, kedua, ketiga masih lapar juga, masih haus. Hari yang keempat saya bilang cukup. Alhamdulillahirabbil alamin. Kemudian dia langsung salam. Nah, ini kejadian kayak begini sampai sekarang saya masih takut pakai gitu. Justru saya masih takut karena apa? Khawatir yang aneh-aneh, saya jadi bingung nanti akhirnya. Saya makanya tadi baru dengar kalimat tadi bahwa setelah saya ada yang aneh-aneh tadi, jadi kembali ada Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, dan itu ada nur Muhammad. Jadi untuk pengendalian, untuk apa, ngerem yang aneh-aneh yang. Jadi kembali itulah yang saya dapatkan hari ini, menjadi tenteram hati saya pakai itu. Jadi saya berani lagi nih. Mohon maaf, Pak Kiai. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaannya, kejadian ini benar atau salah, saya jadi bingung gitu. Karena sampai sekarang saya khawatir kalau nanti datang yang lain, saya khawatir gitu. Oke. Terima kasih Pak Maliki, silakan Pak Kiai. Ya, nah, ada sesuatu, kalau itu sesuatu yang datang itu tatkala Bapak apa? Zikir Pak Kiai. Tatkala dikir. Iya. Tatkala dikir apa? Tatkala baca apa gitu? Tatkala dikir. Ya. Zikir. Karena memang dikirullah itu akbar kan. Jadi segala dimensi ingin merongrong, segala dimensi ingin menguji. Padahal semuanya adalah darinya, kembali kepadanya. Tapi semuanya adalah alat uji semuanya. Karena memang segala-galanya. Tetap aja itu semua dalam dimensi thariqah dan ma'rifat, semuanya ya udah amamaka rabbaka, depan Bapak itu rabbaka, Tuhan Bapak. Anggaplah bagaikan anjing menggonggong, kapilah terus berlalu apapun yang datang. Yang menjanjikan ini, menjanjikan itu, semua tidak Bapak program. Kan yang dituju oleh Bapak, ilahi anta maksudi waridoka matlubi atini mahabbataka wa ma. Tidak mengatakan negatif dan positif. Yang penting kita kepada al-haq menuju. Adapun bertaburan kembang warna-warni karena Bapak sedang berjalan di atas permadani menuju sang ilahi, piala bertaburan, idola bertaburan dari berbagai makhluk Allah, yaitu mah urusan dia. Yang penting aku mah ingin engkau ya Allah, la ilaha illallah. Yang akhirnya insya Allah kenetralisir. Nah gitu ya, kenetralisir. Jadi mereka semakin senang. Seperti Sesari Faidatullah ingin diikuti jin itu rindu, cinta terus, ingin mengikuti, bahkan tidak mau berpisah darinya. Ya dengan karomah yang Allah berikan padanya, kalau kamu mau ikut bagaimana kamu itu bentuknya lain, makhluknya lain, sedangkan aku manusia. Aku coba mohonkan pada Allah apa saja supaya aku tidak berpisah dari engkau. Maka peganglah kepalanya dan ujung buntutnya yang tadinya pakai wajah seperti ular, akhirnya Allah jadikan seperti keris, langsung simpan. Karena cinta memang tatkala Bapak mengucapkan la ilaha illallah itu, kita tidak menganggap negatif semua. Ada juga yang positif, tapi walaupun yang positif jangan merubah tujuan. Betul Pak? Nah, tetap insya Allah mudah-mudahan sesuatu yang baik, mendapatkan poin gitu. Tapi tetap kita tidak boleh dengan yang baik, dengan sanjungan, pujian, pengakuan itu tidak boleh terjerembab kan? Tidak boleh GR-nya terlalu kuat kan misalnya gitu. Tetap kita, Rabb kita yang menjadikan sesuatu mendatangkan piala itu adalah karena tujuan yang baik kan. Yang akhirnya sampailah pada finish, yaitu mardotillah. Mudah-mudahan amin. La ilaha illallah. Itulah insya Allah. Maka tetap bagus Bapak bertanya seperti itu, karena itulah bimbingan untuk supaya kita sampai kepadanya. Kalau tanpa bimbingan kan kita bingung, betul Pak?
Yang bersifat itu kan kalau di dunia luar tidak percaya, yang lain kan Bapak yang merasakan. Betul? Malam yaduk lam yadri. Yang tidak merasakan tidak akan tahu. Tidak akan tahu. Sedangkan yang Bapak rasakan mungkin Bapak-bapak yang sebelah sini tidak merasakan, tapi Bapak merasakan juga yang lain yang tidak dirasakan oleh Bapak. Nah, inilah maka likulli makomin, likulli makomin makolun. Likulli makolun ataupun likulli makomin makolun. Setiap makom itu punya cerita masing-masing, punya ciri khas masing-masing, punya cara masing-masing, punya istilah masing-masing. Walikulli rijalin, setiap jago, setiap pejuang, setiap rijal pilihan Allah, mashhadun, mempunyai kesaksian masing-masing. Nah, yang dirasakan Bapak begini, yang dirasakan Bapak begitu, itu semua milik Allah. Maka karena semuanya milik Allah, terus aja kita jalan kepada pemilik semuanya. La ilaha illallah. Mudah-mudahan ya. Nah, Sayyiduna Muhammadur Rasul. Nah, terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kenalkan Pak Kiai, nama saya Faris dari Cipinang. Nah, ya. Saya termasuk ikhwan baru, baru 1 tahun. Cuman karena itu saya sebetulnya harus banyak bertanya, tapi karena waktunya terbatas maka saya batasi pertanyaan saya. Sama-sama. Jadi yang pertama Kiai, saya ingin bertanya mengenai latar belakang TKN itu sendiri. Kita ketahui bahwa TKN itu berasal dari gabungan Qadiriyah dengan Muhammadiyah yang digabungkan oleh masyayikh kita, yaitu Syekh Ahmad Khatib Sambas yang mendapat mandat dari gurunya yaitu Syekh Syamsuddin. Kemudian Syekh Sambas itu kita ketahui pula mempunyai beberapa murid, termasuk diantaranya Syekh Tolha, Syekh Abdul Karim Banten, dan dia kalau tidak salah Syekh Khalid. Nah, masing-masing saya melihat Pak Kiai di sini sekarang bahwa masing-masing dari murid-muridnya itu mempunyai jamaah tersendiri. Jadi Syekh Tolha, sekarang TKN Surabaya, ada juga TKN yang dari Jawa, dan lain. Mereka sumbernya ada yang dari Syekh Abdul Karim Banten, ada yang dari Syekh Tolha, dan yang lain-lain. Nah, saya mohon penjelasannya mengenai itu. Kemudian Pak Kiai mengenai talqin, perbedaan antara talqin dengan bai'ah gitu. Secara bahasa talqin itu kan lakinu, yaitu pembelajaran dan bai'ah itu adalah menjadi setia bahwa yang Nah, saya melihat lafaz yang sering kita baca di dalam doa yaitu innalladzina yubayyi'una bainahum yubayyi'ullah. Itu kan mengenai mengenai bai'ah. Nah, apakah talqin itu sama dengan bai'ah gitu kan? Sementara dari bahasa itu berbeda. Dan di dalam, dan apabila dilihat dari surat tersebut yang kita baca, bai'ah itu apabila kita melanggar maka ada konsekuensinya. Innalladzina yubayyi'una bainahum yubayyi'ullah itu apabila kita kerjakan kita mendapatkan anugerah yang besar, apabila kita melanggar jadi setia maka kita akan mendapat sesuatu yang tercela. Kemudian Pak Kiai yang terakhir mengenai amaliyah. Jadi apabila saya berniat dan ingin berzikir dengan jumlah yang agak banyak, Kiai, kemudian karena sesuatu hal itu terputus, entah karena ada tamu atau karena suatu hajat, misalnya orang mandi. Nah, begitu zikir kopi kan selesai, Pak Kiai. Nah, kemudian saya ingin meneruskan lagi zikir zahar itu, apakah bisa langsung zikir zahar atau dari ulang lagi? Itu saja yang bisa saya. Terima kasih. Pertama, yang menggabungkan Qadiriyah dan Naqsabandiyah adalah Syekhuna wa Mursiduna Syekh Ahmad Khatib Sambas, betul. Dan beliau kan dari Syekh Syamsuddin. Yang menggabungkan adalah Syekh Ahmad Syekh Ahmad Khatib Sambas. Nah, itu yang memiliki murid banyak kan. Imam Nawawi, Abdul Karim Banten kan. Terus lagi Syekh Muhammad Ismail kan, Syekh Tolha. Cuma yang kualitasnya agak dalam khusus bidang thariqah, maka yang Allah perlihatkan kecemerlangannya untuk kita, yaitu Abdul Karim Banten, Syekh Tolha dan Mbah Holil dan yang lainnya pun. Itu yang dikatakan
murid-murid beliau, di antaranya, dan banyak lagi yang lainnya. Itu di antaranya ya. Terus yang kedua, apakah talqin dan beat itu dari kata bahasa bedakan, tapi bisa bermuara dalam satu makna dan bisa juga berbeda tergantung penghimpunan dalam tujuan, waktu, ataupun sesuatu manhaj ataupun sesuatu cara. Nah, pertama di Qadiriyah Naqsabandiyah yang dikatakan orang talqin itu otomatis dia serta-merta dengan kesiapan dia berbeat, berjanji setia di hadapan Allah dan Rasulnya kan. Nah, talqin itu adalah pelajaran ataupun pendidikan yang langsung musyafahatan, berhadap-hadapan antara syekh dan muridnya gitu, yang langsung berhadap-hadapan. Tapi itu bisa bersenyawa, bisa berbeda. Tapi kalau di thariqah itu bisa bersenyawa. Seperti dulu zaman Rasulullah SAW di dalam bai'atur ridwan. Otomatis bai'atur ridwan itu dasarnya karena esensi ketauhidan la ilaha, yang menyampaikan ketauhidan la ilaha illallah itu adalah Muhammad Rasulullah. Maka mereka para sahabat karena cinta kebenaran, merasakan kebenaran la ilaha, maka dia pertama bai'atur ridwan yang dilaksanakan waktu di Hudaybiyah, yang 1.400 para sahabat itu yang purodan masing-masing ataupun individu-individu ataupun perseorangan. Nah, itu semua adalah baiat janji setia untuk membela Rasul, untuk melangsungkan perjuangan bersama Rasul, karena dasarnya la ilaha Muhammadur Rasulullah. Jadi bisa bersenyawa ataupun bisa bisa juga berbeda. Maka kadang-kadang satu huruf bisa mencakup makna yang banyak, dan kadang-kadang dua kalimah dalam satu bingkaian. Itu insya Allah Anda paham ya. Itu yang ke satu. Panjang lebarnya mudah-mudahan ada waktu nanti bertemu lagi. Satu ya. Insya Allah itu ini enak juga ini. Mudah-mudahan. Ya itulah insya Allah. Talqin otomatis baiat. Innal ladzina yubayyi'unaka innama yubayyi'unallah. Talqin fatalaqqa Adam min rabbih kalimatin fataba alaihi innahu huwat tawwabur rahim. Itu ada keterkaitan satu sama lain. Fatalaqqa Adam min rabbih, menerima pendidikan, menerima pelajaran Nabi Adam min rabbih, dari Tuhannya Adam. Fataba alaihi, maka menerima taubat alaihi ya. Allah Subhanahu wa taala mengampuni kepada siapa? Nabi Adam alaihi fataba, maka bertobatlah alaihi kepada Allah Nabi Adam alaihissalam, dan Allah pun mengampuni Nabi Adam alaihi innahu huwat tawwabur rahim. Maaf kalau ada yang salah mengungkapkan ya secara ucapan kalimahnya. Insyaallah samanya. Terus di ayat yang lain, laqad radiyallahu 'anil mu'minina id yubayyi'unaka. Di ayat yang lain, fastabsiru bi bai'ikum alladzi bayya'tum wa dzalika huwal fawzul azim. Itu tentang baiat kan semua ya, janji setia antara murid dengan guru, yaitu murid berhadapan dengan guru, guru berhadapan dengan murid. Hakikatnya itu semuanya karena la ilaha, karena yang ditalkin adalah kalimat la ilaha untuk diamalkan. Kalau tidak diamalkan dengan sengaja, maka hukumnya dosa. Bagaimana kalau tidak ditalkin? Bagaimana kalau kita tidak ikut belajar? Apakah kalau kita tidak dikir dosa? Enggak. Bapak, kalau Bapak belum belajar thariqah, Bapak tidak dikir, dosa enggak? Dosa. Yang sudah thariqah, dosa. Dosa tetap, sanksi tetap, dua-duanya. Matak fa innama yankusu ala nafsi wa man aufa bima ahadalihul fa innama yankusu, sama sebenarnya berlaku kepada orang yang berbaiat ataupun tidak, kepada orang yang talqin ataupun tidak, dan kepada orang yang mau ataupun tidak, tetap berlaku sebenarnya. Berarti orang yang sudah belajar dikir, yang sudah talqin, wajib dikirnya itu. Iya. Maka itu kata-kata wajib itu adalah tarbiyah litori bitorikil hak. Tarbiyah maksudnya pendidikan supaya
merasakan kewajiban kita benar-benar untuk memuhasabahkan diri, untuk mengikob diri, supaya kita tidak diikob nanti. Jadi merasakan ini bebanku, maka aku harus ganti nanti. Maka sang masyayikh, sang syekh mengharuskan, kalau tidak dikir di waktu yang senggang, kamu kodoklah ya, ataupun ganti. Padahal bapak dan ibu kalaupun tidak berbeat ataupun tidak talqin, tidak dikir, tetap saja bapak tidak dikir itu dosa. Karena dikir itu kepada yang talqin dan tidak talqin, orang yang beriman semuanya dipanggil oleh Allah. Ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsira. Orang yang merasa iman tetap harus dikir pada Allah. Maka untuk mengaplikasikan seruan dari Allah keimanan itu, Allah menyuruh lagi dalam ayat lain dengan innalladzina yubayyi'unaka, dengan laqad radiyallahu 'anil mu'minina, lengkap sekali. Tatkala diimplementasikan dengan metode Thariqah kok cocok sekali. Maka insya Allah mudah-mudahan kita diwariskan akhlakul karimah para kekasih Allah, amin. Yang akhirnya dengan mengkodok, dengan memuhasabahkan itu bukan berarti menambah-nambah hukum, bukan berarti kita membebani dalam arti umat Islam yang lain, tidak maksud begitu, tapi untuk supaya kita semakin antusias menghadap Allah. Nah pada intinya kalau kita tidak antusias, kita leha-leha, bahkan kita melupakan, tetap dosa kan. Wala takum minal ghafilin dan seterusnya. Mudah-mudahan ini barangkali waktu bagaimana. Ya, baik. Mohon maaf ya, waktunya mohon maaf. Keterbatasan waktu pula diskusi kita sudahi sampai waktu ini, dan alhamdulillah ya, tutup dulu. Ya, mohon maaf ya Pak. Mudah-mudahan apa yang kami ucapkan, apa yang saya sampaikan manfaat bagi saya, manfaat bagi kita semua. Dan mudah-mudahan setelah Allah kumpulkan kita di tempat yang mulia ini, Allah kumpulkan lagi di surga Firdausnya dengan ridho dan kasih sayangnya. Dan mudah-mudahan Bapak kita, kami semua di tempat yang mulia ini diberkahi Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita tidak pulang dari sini melainkan kita mendapatkan ampunan Allah Subhanahu wa taala. Tidak kita pulang dari sini melainkan kita mendapat ridho dan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, ya Rabb, ya Rahman, ya Rahim, bimbinglah kami dalam segala keadaan kami, naungi kami, dan curahkanlah nikmat dan rahmat ridhomu pada kami di dunia ini dan di akhirat nanti. Rabbana ftah bainana wa baina qaumina bil haqqi wa anta khairul fatihin. Rabbana anzilna munjalan mubaraka wa anta khairul munjilin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar wa atasimu bihablillah walhamdulillahi rabbil alamin. Kurang lebih mohon maaf. Terima kasih. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.